أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kultum pada hari ini yang insyaallah dia akan menyampaikan sebagaimana yang diminta oleh pengurus untuk tema pada hari ini mengungkap strategi penghancuran agama-agama sebagaimana dimuat dalam satu buku yaitu dalam buku Protokol Zionis Yahudi. Di mana buku ini ada 24 pasal, tetapi intinya hanya dua. Yang pertama, menaklukkan dunia. Yang kedua, bagaimana menghancurkan agama-agama. Yang akan kita sampaikan kaitannya dengan strategi untuk menghancurkan agama-agama di luar Yahudi. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah, untuk melihat karakteristik dari Yahudi ini digambarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asadannas adawatal ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Kamu orang-orang yang beriman, kata Allah, akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap kamu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi. Sehingga banyak sekali digambarkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan karakter Yahudi. Nah, di antaranya salah satu strategi untuk menghancurkan agama-agama yang digunakan strateginya yang pertama, bagaimana membuat agama-agama sempalan, artinya membuat sekte-sekte dari agama yang ada, membuat aliran-aliran yang menyimpang dari agama yang ada. Katakanlah yang pertama, sebagaimana terbukti sekarang, itu memang sudah lama mereka mencanangkan, misalnya dimuat di satu majalah. Ini kebetulan tadinya mau pakai laptop saya agak bermasalah, bahannya sih sudah ada, jadi tidak bisa saya tampilkan. Di majalah Gaharu, ini edisi tahun 2004, diberitakan di negara-negara Eropa sekarang ini gereja-gereja itu kosong, banyak yang dijual, ada yang dijual jadi masjid, ada yang dijual jadi tempat diskotik. Bahkan pemerintah Denmark saja masih ada yang mau dijual gereja itu sebanyak 10 gereja lagi. Karena gereja-gereja yang ada di seluruh Eropa itu, kalau dirata-ratakan pemeluk Kristiani itu 80% rata-rata, yang masuk ke gereja hanya kurang dari 8%. Baik di Belanda, di Jerman, di Belgia. Dan ini beberapa laporannya. Nah, kenapa gereja-gereja itu banyak yang kosong dan banyak yang dijual? Sebagian ada dijual jadi masjid. Kalau di Denmark, dia tidak mau menjual kepada kaum muslimin karena dikhawatirkan dibeli oleh orang Islam nanti dijadikan masjid. Nah, setelah dilakukan penelitian, kenapa rumah-rumah ibadah, gereja-gereja di Eropa banyak yang kosong? Salah satu peneliti dan seorang pendeta dari Bandung namanya Herlanto melakukan penelitian. Hancurnya gereja di barat itu yang pertama adanya gerakan liberalisme. Yang kedua adanya gerakan sekularisme, yang ketiga adanya gerakan klinikisme. Ini contoh
gereja-gereja yang dijual. Jadi banyak gereja itu ditulis for sale. Kalau di Indonesia mungkin rumah-rumah yang dijual. Itu di Eropa gereja. Nah, penyebabnya tadi adanya gerakan liberalisme. Jadi salah satu strategi Yahudi untuk menghancurkan agama itu lewat paham liberal. Maka lahir yang namanya Kristen liberal. Kemudian sepak terjang dari Kristen liberal di barat itu, salah satu keberhasilannya adalah membolehkan perkawinan sesama jenis. Jadi sudah terbiasa di negeri-negeri Eropa itu perkawinan sesama jenis. Ini saya sudah ada dalam satu buku. Jadi banyak perkawinan sesama jenis. Jadi sudah dianggap halal, bahkan mereka sudah bikin gereja liberal khusus dan juga melaksanakan perkawinan sesama jenis. Padahal di dalam Bible sendiri, perkawinan homoseksual itu termasuk perbuatan yang dilaknat. Sehingga digambarkan di dalam Bible itu bagaimana umatnya Nabi Lut dikenal dengan kaum Sodom itu dihancurkan oleh Allah karena melakukan hubungan seksual sesama jenis. Kemudian yang kedua, adanya gerakan sekuler. Jadi persoalan agama itu hanya urusan di dalam gereja. Di luar gereja tidak perlu dibawa agama. Yang ketiga, kata Hirlanto, hancurnya gereja di barat itu adanya gerakan kliniks. Jadi umat Kristen di barat sekarang ini mereka lebih percaya kepada paranormal ketimbang kepada para pendeta dan para pastornya. Dan ternyata orang-orang liberal itu diantaranya juga melecehkan agamanya yang ada. Kalau ini Kristen liberal, dia melecehkan agama Kristen sendiri. Dan nanti bagaimana juga menghancurkan Islam di negeri-negeri Muslim. Misalnya dalam upaya menghancurkan dan melecehkan Tuhan-Tuhannya yang ada di agama-agama itu sendiri. Kita lihat misalnya ini ada satu foto Yesus. Yesus dianggap sebagai Tuhan di dalam agama Kristiani. Digambarkan Yesus itu sambil memegang rokok. Ini ulah orang liberal. Jadi digambarkan Yesus sebagai perokok berat. Bahkan dia bikin juga Yesus itu sedang memegang yang namanya narkoba. Itu untuk melecehkan Tuhan Yesus. Itu kelompok Kristen liberal di barat. Dan ini Yahudi punya kerjaan. Kemudian juga menggambarkan bagaimana dia bikin satu papan reklame gitu kalau di Indonesia. Di sini ditulis The King of the Jew for the King of Beer. Jadi digambarkan Yesus ini rajanya bir. Begitu orang liberal itu biasa melecehkan agama. Selain itu juga dia bikin Yesus feminim. Jadi yang disalib itu bukan laki-laki tapi perempuan. Nah ini ulah orang liberal. Kemudian juga orang-orang liberal Kristen di barat, dan ini salah satu keberhasilan Yahudi di dalam mencuci otak mereka, juga bagaimana menghinakan kitab sucinya. Misalnya menghinakan kitab suci digambarkan ada kisah Samson. Samson sama Delilah. Jadi si Samson itu digambarkan manusia yang kuat karena dia punya kekuatan rambutnya yang panjang. Delilah sebagai wanita pelacur, dia tahu kelemahan Samson, maka Samson dirayu, akhirnya digunting rambutnya si Samson itu sehingga kekuatannya hilang, akhirnya jadi lemas. Ini cerita tahayul, tapi itu dimasukkan dalam bagian kitab suci. Ini Yahudi. Kemudian Yahudi itu juga di dalam melecehkan nabi-nabi. Kalau Bapak dan Ibu membaca di dalam Taurat yang ada sekarang ini, nabi-nabi itu berakhlak yang bejat. Katakanlah di sini ada kisah Nabi Daud. Ketika Nabi Daud berada di soto istana, begitu lihat ke bawah ada wanita yang sedang mandi. Kata Daud, itu siapa? Itu Batseba istri Uria. Panggil dia kemari. Dipanggillah Batseba, kemudian digauli, kemudian akhirnya mengandung, lahirlah namanya Salomo yang dalam Islam Nabi Sulaiman. Nah ini orang-orang liberal di dalam melecehkan firman Tuhan
yang ada di dalam kitab sucinya. Begitu juga melecehkan kepada Tuhannya. Digambarkan ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa dengan Nabi Adam berbuat dosa. Dia karena keadaan telanjang, akhirnya dia ngumpet di balik pohon. Tuhan Allah berjalan mencari Adam. Adam, di mana kalian bersembunyi? Mana mungkin Allah yang menciptakan Nabi Adam, kok Nabi Adam ngumpet di balik pohon nggak kelihatan? Itu seperti anak kecil lagi main petak umpet. Dan itu dimasukkan dalam bagian kitab suci. Nah sekarang gilirannya bagaimana menghancurkan Islam di negeri-negeri Muslim. Maka strategi ini juga digunakan. Di antaranya lahirlah yang namanya jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal itu sekarang strategi-strategi yang digunakannya di negeri-negeri Muslim. Pertama, menggugat soal keabsahan Al-Quran. Salah satu contoh Dr. Aksin Wijaya, dia sudah gelar doktor. Dia mengatakan antara Quran, Wahyu dan Mushaf Utsmani ini berbeda. Kalau Wahyu 100% firman Tuhan, kalau Quran itu hanya diperkirakan 50% firman Tuhan. Sementara Mushaf Utsmani hanya kira-kira 30% firman Tuhan. Entah dari mana Dr. Aksin Wijaya dia mengatakan Quran yang kita miliki, yang Mushaf Utsmani yang kita baca ini, itu hanya diperkirakan 30% firman Tuhan. Ini cara menggugat keabsahan Quran. Pada Allah sudah menyatakan di dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya, yang menjaganya. Ini firman Allah. Mereka meragukan kalau yang namanya Mushaf Utsmani, Quran yang ada sekarang kita baca ini, itu hanya 30% firman Tuhan. Pada Allah nyatakan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya, yang menjaganya. Bukti terjaga dan pelihara Quran itu banyak kaum muslimin yang hafal Quran. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah tahu ada satu CD bagaimana anak di Iran itu umur 5 tahun dia bisa hafal Quran 30 juz. Kalau Quran bukan datang dari sisi Allah, mustahil anak 5 tahun dia bisa menghafal Quran. Memang kitab-kitab sebelum Quran seperti Taurat, Zabur dan Injil itu sudah mengalami distorsi. Setelah Nabi Musa tidak ada kitab Taurat oleh Yahudi dirubah-rubah. Begitu juga kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud dirubah-rubah sampai ada gambar tadi Nabi Daud berzina, justru ada di dalam kitab Zabur itu. Nah, sekarang orang-orang liberal di negeri kita ini meragukan keabsahan Quran. Dan juga sama strateginya menghalalkan kawinan sesama jenis. Maka muncul buku Indahnya Kawin Sesama Jenis. Yang menulis adalah anak-anak Fakultas Syariah dari IAIN Wali Songo Semarang. Dalam buku itu diantaranya ingin menggugat pemerintah kita karena pemerintah kita bikin undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 bahwa perkawinan itu syaratnya harus ada laki-laki dengan perempuan, maka tidak ada kesempatan untuk orang yang homo untuk melakukan pernikahan. Mereka menolak terhadap undang-undang ini, dianggap ini melanggar HAM. Dan dapat dukungan dari seorang profesor doktor yang mengusung kesetaraan gender. Yang selama ini dikenal dia mengusung kesetaraan gender. Dan dulu sempat menghebohkan, dianggap katanya Islam itu diskriminasi kepada kaum wanita. Di antaranya dalam hal apa? Dalam hal perkawinan. Kalau terjadi perceraian antara suami dengan